Sampai harapan warga Depok itu hilang begitu aja karena kita menunggu posisi Kaisang nih. Depok 1. Depok 1. Mantap. Saya Kaisang Pangarep, selamat menyaksikan PDP season kedua Pot Kaisang Depok pertama. Besok kita harus ngalahin partai ini. PKS itu sangat kuat di Depok. Jadi memang butuh game changer. Besok kita harus ngalahin partai ini. Kita sih yakin bahwa kalau memang Kaisang sudah all out, itu potensi menangnya besar sekali. Saya melakukan sesuatu all out. Konstitusionalisme itu tidak melarang siapapun untuk maju. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kalau melarang di dalam undang-undang, itu kan tidak bisa. Melarang orang mau aktif di politik di dalam undang-undang hanya karena misalnya kakaknya sudah jadi politisi. Biar rakyat saja yang menilai. Ini bukan dinasti, karena apa? Tidak ada penunjukan langsung. Beda kalau misalnya Pak Jokowi menunjuk putranya menjadi menteri, yang adalah hak prerogatif presiden. Kaisang Pangarep sang pisang yang jadi sang menang taklukan Depok. Setiap minggu itu hampir ada deklarasi warga ya Bang, warga yang menginginkan Kaisang maju. Dan itu dari beragam kelompok masyarakat. Intinya sebenarnya gini loh, orang pada ribet politik padahal saya nyantai. Ini sebenarnya saya nggak nyantai. Emang ini saya membuat pesona di mana saya nyantai, padahal sebenarnya saya serius untuk calonan. Kaisang ini punya modal. Meskipun memang kalau dibilang rekam jejak secara politik kan belum ada ya. Tapi kita yakin kalau dia berhasil dalam hal UMKM, membesarkan UMKM, juga membesarkan berbagai industri kreatif di bawah dia, manajemen dia, itu kan bukan hal yang mudah loh. Yang menilai. Lalu perbedaan antara yang dibilang dinasti politik sama nepotisme tuh Pak, waktu zaman Pak Soeharto kan dianggap beliau diturunkan karena itu apa Pak? Nepotisme itu adalah penempatan jabatan-jabatan politik berdasar kedekatan personal, kedekatan pekerjaan, kedekatan famili. Hanya teman sendiri yang boleh menjadi pejabat. Pemberani demi rakyat. Perubahan politik yang signifikan terjadi di Indonesia dengan munculnya generasi muda yang semakin aktif terlibat dalam dunia politik. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian adalah keputusan Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon wali kota Depok. Kamu ngeramen saya? Jadi kalau Mas Kaisang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Beberapa presiden akan turun di Depok, ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap, ya. Bisa jadi koalisi, ya. Jadi anak presiden itu enaknya sih. Mas, emang benar kalau tukang-tukang di negeri Konoha bisa jadi pejabat, tukang kayu jadi presiden, tukang martabak jadi jadi wali kota Solo, tukang pisang jadi apa dong, Mas? Wali kota Depok. Pot Kaisang Depok pertama. Kita nggak perlu backing sampai 2024 karena saya bikin backingan saya sendiri. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Video ini akan mengulas transformasi yang menarik dari seorang pengusaha muda menjadi sosok yang siap memimpin sebagai wali kota Depok, serta implikasi yang mungkin terjadi dalam hal pembangunan dan tata kelola kota tersebut. Perjalanan Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep adalah seorang pengusaha muda yang dikenal sebagai sosok kreatif dan inovatif di dunia bisnis kuliner. Namun dia telah memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Depok. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, mengingat latar belakangnya yang berbeda dengan politik. Namun dia membawa visi dan misi yang kuat untuk mengembangkan kota Depok menjadi lebih maju, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Implikasi pembangunan kota. Kehadiran Kaisang sebagai calon wali kota Depok dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam pembangunan kota tersebut. Dengan latar belakang sebagai pengusaha sukses, dia membawa pengalaman dan pemikiran baru dalam mengelola sumber daya dan memajukan sektor ekonomi lokal. Kaisang ini punya modal. Meskipun memang kalau dibilang rekam jejak secara politik kan belum ada ya.
Tapi kita yakin kalau dia berhasil dalam hal UMKM, membesarkan UMKM, juga membesarkan berbagai industri kreatif di bawah dia, manajemen dia, itu kan bukan hal yang mudah loh. Yang menilai. Lalu perbedaan antara yang dibilang dinasti politik sama nepotisme tuh Pak, waktu zaman Pak Soeharto kan dianggap beliau diturunkan karena itu apa? Nepotisme itu adalah penempatan jabatan-jabatan politik berdasar kedekatan personal, kedekatan pekerjaan, kedekatan famili. Hanya teman sendiri yang boleh menjadi pejabat. Intinya sebenarnya gini loh, orang pada ribet politik padahal saya ini sebenarnya saya nggak nyantai. Emang ini saya membuat pesona di mana saya nyantai, padahal sebenarnya saya serius untuk pencalonan. Setiap minggu itu hampir ada deklarasi warga ya Bang, warga yang menginginkan Kaisang maju, dan itu dari beragam kelompok masyarakat. Dia dapat menggabungkan pendekatan inovatif dan keberlanjutan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, meningkatkan layanan publik, dan memajukan sektor industri dan pariwisata di Depok. Tata kelola yang transparan dan partisipatif. Kaisang Pangarep juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan partisipatif dalam kepemimpinan Kota Depok. Dia berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan penting. Dengan demikian, dia berusaha untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan Kota Depok, memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakatnya. Kita sih yakin bahwa kalau memang Kaisang sudah all out, itu potensi menangnya besar sekali. Saya melakukan sesuatu all out. Konstitusionalisme itu tidak melarang siapapun untuk maju. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kalau melarang di dalam undang-undang, itu kan tidak bisa. Melarang orang mau aktif di politik di dalam undang-undang hanya karena misalnya kakaknya sudah jadi politisi. Biar rakyat saja yang menilai. Ini bukan dinasti, karena apa? Tidak ada penunjukan langsung. Beda kalau misalnya Pak Jokowi menunjuk putranya menjadi menteri, yang adalah hak prerogatif presiden. Jangan sampai harapan warga Depok itu hilang begitu aja karena kita menunggu posisi Kaisang nih. Depok 1. Depok 1. Mantap. Saya, Kaisang Pangarep, selamat menyaksikan PDP season kedua, Pot Kaisang Depok pertama. Besok kita harus ngalahin partai ini. PKS itu sangat kuat di Depok. Jadi memang butuh game changer. Besok kita harus ngalahin partai ini. Mendorong partisipasi generasi muda. Kehadiran Kaisang sebagai wali kota Depok juga dapat memberikan dorongan bagi partisipasi generasi muda dalam politik dan pemerintahan. Sebagai seorang pemuda yang sukses dan inspiratif, dia dapat menjadi contoh bagi generasi muda untuk terlibat dalam perubahan positif dalam komunitas mereka. Kaisang dapat memobilisasi energi dan ide-ide segar dari generasi muda, mendorong partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan, serta memberikan ruang bagi aspirasi dan kreativitas mereka untuk diimplementasikan. Keputusan Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon wali kota Depok merupakan langkah berani yang menunjukkan transformasi dari pengusaha muda menjadi pimpinan yang siap membangun kota. Kehadirannya dapat membawa perubahan dalam pembangunan kota Depok, meningkatkan tata kelola yang transparan dan partisipatif, serta mendorong partisipasi generasi muda. Dengan demikian, diharapkan bahwa kepemimpinan Kaisang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Depok. Semoga.